Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaila mu'alif hadzal kitab Sayyid Abdul Wahab Asy'arani sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu ba'ana ummatin hajat. Masyaallah. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43. Wa'lam lan ketahuilah ana bimudawamati dzikrillahi ta'ala, sesungguhnya dengan istiqomah zikir pada Allah, tahmadu jadi sembuh apa al-amradu al-batinatu, penyakit-penyakit batin. Ini melanjutkan kemarin tentang manfaatnya zikir. Kemarin sudah disampaikan manfaatnya zikir, salah satu bisa menumbuhkan sikap ikhlas, kemudian menurunkan rahmat, kemudian menghilangkan galau. Nah, sekarang salah satu lagi seterusnya dari manfaat zikir adalah menyembuhkan penyakit batin. Penyakit batin itu apa? Min kibrin, sombong. Tidak mudah untuk menghilangkan sikap sombong, tapi sikap sombong itu bisa hilang dengan zikir, membiasakan zikir. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar latihan psikologis, pokoknya gimana ngelatih gak sombong. Itu bisa, tapi nggak mudah. Cara yang paling cepat adalah dengan zikir. Wa ujbin lan ujub bahasa Arab, bukan ujub kota Malang. Nah, ujub itu perasaan merasa dirinya hebat. Kalau sombong biasanya punya dampak merendahkan yang lain. Jadi merasa dirinya baik, kemudian secara sikap ada sikap muncul merendahkan yang lain karena merasa saya ini kan turunannya darah putih. Nah, kemudian merasa lebih hebat, kemudian merendahkan yang lain. Nah, itu sombong, kibir. La ujub tidak sampai merendahkan yang lain, tetapi ada perasaan dirinya lebih hebat. Biasanya nggak terucap, tapi muncul. Karena setiap malam bangun, tahajud, kemudian muncul kayak ini pondok ini paling rajin. Yang lain ini sopo, keter. Perasaan lebih hebat, ujub. Wariyaun lan riya kemarin. Sombong, ujub, riya, wahasadun lan hasad. Apa hasad itu? Dengki. Wasu'udzon lan su'udzon. Itu salah satu hal yang tidak mudah untuk dihilangkan, su'udzon. Kalau ada orang paling ini muncul su'udzon. Nah, su'udzon itu bisa hilang dengan zikir. Wahidun dan benci. Wahilin dan dendam. Dendam. Salah satu hal kalau kita belajar Al-Quran, salah satu hal yang harus dihilangkan untuk bisa menjalin ukhuwah itu adalah dendam. Wa makrin lan pemikiran jahat. Jadi rekadaya jahat, makrin. Kemudian wahubi mahmadatin dan senang dipuji. Kalau dipuji senang, kalau dikasih senang, tapi nggak pernah ngasih. Aneh toh, senang dikasih, senang dipuji, tapi nggak pernah muji orang dan nggak pernah ngasih orang. Senang dipuji, pikiran jahat, dendam, benci, suudon, riya, ujub, sombong, itu semua penyakit batin, dan itu insya Allah bisa hilang, bisa disembuhkan dengan mudawamati dzikir, membiasakan dzikir pada Allah. Wa'lam lan ketahuilah juga manfaatnya dzikir, ana bimudawamati dzikri, saat ini dengan istiqomah dzikir,
tangkotiu jadi putus apa al khawatiru syaitoni, bisikan setan. Bisikan setan insya Allah bisa dihalau, bisa dihilangkan dengan dzikir. Wal farqu baina ha, wal farqu ta perbedaane baina ha ing dalam antarane bisikan setan wa bainal khawatiri nafsannya lan antarane bisikan nafsu. Kita di dalam kemarin yang saya disampaikan dalam kitab ini, bisikan itu ada dua, ada bisikan nafsu, ada bisikan setan. Apa bedanya bisikan nafsu dan bisikan setan? Di sini dijelaskan gini. Ana khotirul saitoni, saat temene kebanyakan bisikan setan, aksaruhu utai sebagian besare iku yat'u, ngajak ilal ma'asi maring maksiat. Wa khotirul nafsi, bisikan setan itu kebanyakan ngejak maksiat. Jadi ngejaknya pada perilaku-perilaku yang maksiat. Wa khawatirun nafsi utawi bisikane nafsu aksaruhu utai sebagian besare iku yat'u, ngajak ila itibai sahwati, untuk memenuhi syahwat. Syahwat itu bisa macam-macam, bisa syahwat perut, bisa syahwat di bawah perut. Kalau syahwat perut berarti makan, ngajak mangan opo ae. Mari mangan bakso, cek kurang rujakan. Mangan cek kurang opo ae, pokoknya kepentingan-kepentingan nafsunya. Ajaan-ajaan itu yang terkait syahwat, keinginan, itu ajaan nafsu. Kalau keinginan untuk berbuat maksiat, maka itu adalah ajaan setan. Wa faroku, itu satu perbedaan ajaan setan dan nafsu. Yang kedua, wa faroku lan membedakan sapa ulama bainahuma ing dalam antarane ajaan setan dan nafsu, bi anan nafsa saat temene ajaan nafsu iku idza talabatka, nalikane meminta, menuntut sapa nafsu ka ing sira bisyai'in lan sesuatu alhat monggo terus mendesak sapa nafsu. Fala tazalu, mongko tidak hilang, wala yarji'u lan tidak bali, walau ba'dahinin, walaupun setelah lewat satu masa, hatta tasila, sehingga sampai apa nafsu ila muradiyah maring keinginan nafsu. Nafsu itu ngajak sesuatu, misalnya kita kemana ya, pengen belanja di mall, ajaannya nafsu, maka ajaan ini tidak akan hilang. Saiki gak sesuk metu maneh, pokoke kudu dunia wala urung dituruti, itu nggak akan selesai. Dia akan terus meminta apa yang dia inginkan. Dia tidak akan berhenti. Sudah 10 hari sampai poso riyoyo, saya kemarin kan pengen yang mall, saya kurang keturutan. Metu maneh, itu berarti ajaan nafsu. Ajaan nafsu itu biasanya ngejak satu titik, satu tujuan, dan itu tidak akan berhenti sampai dia selesai kemauannya dituruti. Ila ayaduma, kecuali akan terus sidqul mujadati, dan itu akan, tapi itu bisa hilang kalau kemudian benar-benar kita akan mengendalikan, enggak, ya selesai. Tapi dia akan terus keluar, dan itu bisa hilang dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Itu kalau nafsu itu ngejak satu titik, satu objek, dan dia tidak akan milih yang lain. Ya objek itu aja sampai dituruti. Nah, kalau kemudian kita tidak nuruti nafsu, andai kan bisa ditundukkan, ya udah selesai ditundukkan. Kalau enggak, dia akan terus, itu nafsu. Kalau setan, wa amma syaitanu, anapun utai godaane setan iku idza da'aka, nalikane ngejak apa setan kaing sira ila zalatin, maring ketergelinciran, kepleset, fa khalafathu, mongko kemudian menghindari sapa sira hu ing daan tadi, fatahu, mongko kemudian hilang apa dalika mengkono zalah, wa yuwaswisu, kemudian akan nggodho sapa setan bizalatin ukhra, dengan keterplesetan yang lain. Li anna jami'al muhalafati, karena saat temani segala sesuatu yang tidak benar indahu menurut setan iku sawaun, podo. Lai setan enggak, setan misalnya ngejak sesuatu yang maksiat,
Misalnya ngejak minum minuman keras. Oke, minuman keras kita bilang minuman keras itu nggak bener, itu dosa. Oke, nggak apa-apa, nggak mau. Nah, nanti setan nawarkan yang lain. Nggak apa-apa lah, nggak minum. Anu aja wis, judi aja. Dia akan milih. Lah ini nggak iso, dia akan milih yang ini. Judi juga dosa. Nggak apa-apa wis, kalau nggak judi pacaran aja. Karena bagi setan nggak iso satu akan yang lain nggak iso akan yang lain. Yang penting bagaimana kita jatuh pada dosa. Jadi dia apapun perilakunya itu bagi setan nggak problem. Yang penting jatuh dalam dosa. Nah, karena jatuh dalam dosa itulah yang penting. Kalau nggak iso ini ya akan ini, kalau ini yang ini, dan banyak alternatif yang dia akan sampaikan. Tapi kalau nafsu enggak. Kalau nafsu syahwat tadi hanya satu titik keinginan, kalau nggak dituruti dia akan minta. Tapi kalau kemudian bisa dikendalikan, selesai. Dia tidak akan mengajukan alternatif lain. Kalau bahasa kita pengen rujak, udah nggak akan ganti liane rujak sampai pokoknya keturutan rujak lah ega yo ngiler, gitu kan. Nggak akan pengen yang lain, cuma keinginan saya mau rujak tok. Itu berarti keinginan nafsu. Nah, setan nggak rujak gak apa-apa, gak gelem mangan sambel ya. Karena intinya podo jatuhnya. Nah, karena itulah kita merasa ini bisa kendalikan kok muncul keinginan lain yang podo-podo salah, podo-podo jahat, berarti itu setan. Kalau hanya meminta satu macam aja dan kemudian bisa dikendalikan, berarti itu nafsu. Itu cara membedakan. Like di sini begitu. Wa makna zahir, wa makna khotir, ya khawatir tadi iku khitabun, perintah, ajaan, yaridu ala domair yang masuk di dalam hati. Oke, itu manfaat dzikir. Satu, bisa mengobati penyakit hati. Yang kedua, bisa menolak bisikan setan. Yang seterusnya, wa'lam, ketahuilah, anna bidzikrilaitan, kelawan dzikir pada Allah iku tadfa'u, bisa menolak al-afati ing bencana. Dengan dzikir insya Allah bencana itu hilang. Kita sekarang ada pandemi. Salah satu yang bisa kita upayakan selain ikhtiar dohir, mengikuti protokol kesehatan, kita bisa dengan dzikir. Dzikir itu akan menolak bencana yang masuk. Dan saya kira banyak tuh kasus like tsunami, banjir, orang-orang tertentu yang luar biasa, tempat-tempat tertentu yang luar biasa, penyakit, banjir itu minggir, nggak akan masuk. Nah, salah satu fungsi zikir itu, salah satu fungsinya adalah menolak bencana. Kemarin selain zikir yang bisa menolak bencana adalah istighfar. Kemarin ada ayatnya bahwa Allah tidak akan menyiksa kita selama kita istighfar. Saya kira kemarin di depan itu ya. Oke. Itu yang ketiga. Bidzikrillahi tadfa'ul afat. Kalang dika sapa Imam Dunun al-Misri rahimallahu taala, man sapane wong zakara yang zikir sapa man Allah ing Allah taala hafidhahu, mongko bakal njaga sapa Allahu ing man min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Siapa yang zikir pada Allah, maka dia akan terjaga dari segala sesuatu, dari bencana, dari apapun. Selain zikir bisa istighfar, bisa lagi sedekah. As-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Selain sedekah, istighfar. Kalau ayatnya itu kan Allah tidak akan memberikan bencana selama wahum yastaghfirun, selama mereka istighfar. Nah, yang di sini selain itu adalah zikir. Dengan zikir kita akan dijaga. Biasanya kalau dulu masih sering PP Jogja Malang, naik travel, biasanya sopir-sopir itu andalannya selawat.
Jadi sambil nyopir itu selawatan. Karena mereka percaya dan kita percaya yang baca selawat itu insya Allah akan terjaga. Kadang malam itu kan muncul godaan dalane menggok nganan ketoke lurus. Misalnya mobil nyabrang kali. Kan sering tuh kasus gitu atau melusuk kemana. Kalau malam hari ya dengan selawat itulah mereka terjaga. Beberapa sopir cerita selawat. Jadi ning dalan itu sepanjang jalan itu selawatan di hatinya. Sopir-sopir, sopir aja selawatan. Masuk santri ini turu. Nah, selawatan. Ya, bisa selawat, bisa istighfar, bisa sedekah. Nah, yang di sini dzikir. Dzikir itu juga bisa menolak bencana. Wa qalu lan ngendika sapa ulama adzikru utai dzikir iku saiful muridin. Senjatane para santri. Dzikir itu senjatane santri. Bihi kelawan dzikir tadi yuqatiluna merangi sapa santri a'da'ahum ing musuhe santri. Minal jinni bayane saking jin wal insi. Jadi enek jin dzikir. Gak usah nunggu jin lewat baru dzikir. Biasakan dzikir, jinnya nggak usah Anda enek toh teman-teman kita, saudara kita yang ketok jin. Kan ada orang-orang yang bisa melihat jin. Ada juga orang itu nggak pernah ketemu jin, tapi jin itu wedi pada dia. Ada orang-orang yang gitu toh. Dia orang itu tidak tahu jin itu di mana. Dia tidak tahu, tidak bisa melihat. Tapi jin itu tahu kalau ada orang itu dan jin itu akan kabur ketika orang itu lewat. Jadi orang itu ditakuti jin. Nah, salah satu yang membuat jin itu takut biasakan dzikir. Dzikir. Wabihi lan dzikir itu bisa menolak jin dan orang yang mau berbuat jahat. Wabihi lan dzikir yathauna padha nolak sapa santri al-afati ing bencana allati tatraqahum yang masuk ke mereka. Dengan dzikir insyaallah bencana akan minggir. Yang kasus yang beberapa tahun yang lalu masih ingat di Banten yang ada tsunami. Karena ada sekelompok santri yang tahfidz diungsikan ke sebuah hotel. Pas tsunami datang, mereka lagi tahfidzan, lagi murojaah. Mereka nggak sadar bahwa di luaran sana tuh banjir nggak, karena tempat mereka di mana santri murojaah itu nggak terkena apapun. Banyak kasus yang kita bisa lihat. Salah satunya itu dzikir itu bisa menolak bencana. Wa qalu lan ngendika sapa ulama innal balaa sak temene bencana iku idza nazala nalikane turun apa bilahi atau bala ala qaumi ing atase kaum wa fihim lan iku ing atase kaum zakirun ana orang yang zikir hatta mongko menyingkir anhu saking zakir sapa al balau bencana. Kata kitab ini juga dikatakan andai kan ada bencana lewat, kemudian di situ ada orang zikir, maka bencana itu akan minggir. Mereka tahu. Banyak, dulu zaman biyen, saya masih ingat masih kecil, mbah itu petani. Nah, kalau neng rumah ada di sawah ada wereng bencana, kan nggak pernah diobat. Nah, kita kan langsung semprot. Nah, kalau beliau nggak, bengi melek, kemudian sawahnya diubengi. Wereng itu metu. Harus mereka keluar dan aman tanpa harus pestisida. Nah, saiki disemprot itu kebal dan sing mati bukan hanya werenge. Sak tanduran kita mati. Itu menunjukkan dengan dzikir itulah bencana akan hilang. Nah, sekarang kan tinggal kuat dzikir. Nah, masalah kita dzikir, ingat dzikir itu kan ketika enak bencana, tidak sebelum ada bencana. Waqalu lan ngendika sapa ulama inna dzikra sak temene dzikir iku idza tamakkana nalikane wis masuk atau bertempat apa dzikir fi minal qalbi
saking hati. Kalau zikir itu sudah masuk di dalam hati, menjadi istiqomah dalam hati, soro mongko dadi sapa setan iku yasra'u, terlempar. Idza dana nalikane dekat sapa setan minadzakiri saking orang zikir. Itu tadi. Kalau zikir itu udah istiqomah dalam hati, sudah masuk di dalam sanubari, maka setan itu tidak akan bisa dekat. Dia akan jauh, terlempar. Kayak tadi, jin itu akan menyingkir ketika ada orang yang biasa zikir lewat. Tidak perlu kita yang nyingkir dan tidak perlu harus digurai. Kan ada toh yang tukang pakar jin, nyekel jin dibuang ke sana. Pokoknya kalau kita biasa zikir, begitu kita masuk ke tempat itu, maka apapun barang halus yang nggak baik, dia akan pergi. Dia sudah akan pergi sendiri. Kita nggak perlu berusaha nangkep dan mindah. Banyak toh kasus orang-orang sepuh biyen yang kuat zikir. Manggon begitu menempati masjid dan yang lain itu kan biasanya pesantren dulu kan, zaman dulu pesantren biasanya ada tempat-tempat yang sangat wingit. Begitu yaine yang ahli zikir masuk ke situ kan hilang semua, udah pindah sendiri. Nah, kita kan saiki nggowo pasukan anti jin, dipindai, ya itu bisa. Tetapi dengan zikir kalau kita istiqomah, maka semua barang yang nggak baik itu akan pindah sendiri. Semua yang nggak baik akan menyingkir. Kama yasra'u, kaya oleh nyingkir sapa insanu manusa idza dana nalikane cedek dekat minu saking insan sapa syaitanu. Sama dengan kita takut. Bagi kita yang orang awam, begitu diketok izin kita sing melayu. Gitu kan? Begitu ana muncul yang pojokan apa kita yang kabur. Begitu juga setan, ketika ada orang yang ahli zikir, jin dan setannya yang kabur tanpa harus kita melihat. Fa istami'u, mongko kemudian kumpul ali ngatasi man sapa ngatasi setan tadi yang terlempar, sapa saitonu setan. Kemudian setan yang terlempar, jin yang terlempar dari orang-orang yang ahli zikir tadi, waduh dikonfirmasi, ngapain kok iso glundung? Fayakuluna ma baluhu. Kenapa? Yuqalu innahu dana. Innahu iku dana cedek min dzakirin, saking orang yang zikir. Fasoro'a, kemudian terlempar sapa setan. Kemudian mereka saling mengkonfirmasi, lah Mbak, lah setane jin wedok, lah Mbak sampean kok mencelat, aku cedek mang wong iku. Akhirnya terlempar. Itu manfaatnya zikir. Bisa membuat apapun yang tidak baik, apakah itu fisik atau tidak fisik, insya Allah dia akan jauh. Karena itulah kita biasakan zikir sebisa kita. Zikir ping piro? Ping 100, ping 200. Biasanya like santri piro zikir? Banyak, nggak terhitung lah, percaya. Piro? Kathah kayak wau pokoknya. Nggak jelas. Pokoknya akeh. Oke lah, yang penting biasa zikir. Itu manfaatnya zikir. Seterusnya, wa aksir lan memperbanyak sapa sira min dzikrillah taala saking zikir maring Allah taala. Fa inna bihi karena saat temene kelan zikir yang na'u mencegah apa zikir asyaitona ing setan min rukubina saking mengendarai kita. Kala Syekh Abduluddin rahimahullah taala, inna syaitana satune setan iku yarkabu mengendarai sapa setan na ing kita, ahadan ing salah satu kita, kulama ghafala nalikane lupa sapa kita an dzikrillah taala. Menurut Abduluddin, kalau kita itu tidak zikir, lupa pada Allah, maka setan itu akan numpai punggung kita. Sehingga kemudian kita akan dikendalikan dan diarahkan sesuai kemauan dia. Tapi lah kita zikir, setan itu akan jauh. Fa'innahu daiman, selamanya iku wakifun, berhenti tajau qalbal abdi ing hatine seseorang. Kulama ghafala, maka nalikane lupa sapa man an dzikrillah taala istawada, mongko akan ngendalikan sapa setan ali ngatasé man. Tetapi
Wa kullama dzakara lan nalikane zikir sapa man Allah ing Allah nazala mongko turun sapa setan minhu saking man. Kalau kita itu zikir, setan itu akan turun dari diri kita kemudian menjauh. Kalau kita nggak zikir, maka kemudian setan akan goda kita. Karena itu kan kita masih ingat, lah kita mau tidur dungo, mau makan dungo, bismillah lah paling enggak. Lah gak iso dungone apa? Berbuka puasa. Bismillah aja lah, lah mari alhamdulillah. Dengan bismillah, dengan berdoa, itu berarti kan itu zikir pada Allah, mengingat Allah. Maka setan akan jauh, sehingga kita bisa makan dengan berkah. Sebaliknya kalau kita tidak zikir, maka setan akan dekat. Kalau kusifa, mongko lamun ditampakkan, mukasafah ditampakkan, li ahadina, maring salah satu dari kita, laro'a, mongko bakal melihat sapa ahad iblis ing iblis iku yarkabuhu, mengendari sapa iblis hu ing man kama yarkabu kaya oleh mengendarai sapa ahaduna salah sijine kita, salah satu dari kita al-himarata ing himar wa yusrifuha dan mengarahkan sapa kita ha ing himar kaifa syaa, semaunya dia tulal laili sepanjang malam wan nahari kulama ghafala nalikane lupa sapa man ing Allah taala. Kata Afdhaluddin begini, andekan kita hati kita itu mukasafah, andekan hati kita itu dibuka oleh Allah sehingga bisa melihat alam gaib, maka akan kelihatan bahwa semua dari kita itu dikerubungi oleh iblis dan setan untuk goda kita. Sebagian ada yang naik di punggung kita untuk mengendalikan kita. Tapi begitu kita zikir, maka setan itu akan jauh. Tapi ketika kita tidak zikir, maka kita itu dikendarai setan kayak kita mengendarai kuda. Sehingga kemudian kuda itu akan diarahkan kemana kita mau. Nah, kita juga begitu. Nah, yang bisa melepaskan kita dari ini, dari godaan setan adalah zikir. Karena itu kan janjinya iblis, kan masih ingat kalau Al-Quran janjinya, sumpahnya iblis pada Tuhan, saya akan menggoda hambamu. Tapi Allah kemudian mengatakan, silakan digoda, tapi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dekat pada Allah, mereka akan terjaga. Itu kan janjinya mereka. Artinya kalau kita tidak zikir, kita akan kena. Itu manfaatnya zikir. Wayan zilu, lan akan turun sopo iblis, anu saking man kulama dzakara, nalikane zikir sopo man ing Allah. Wa ajma'a, oke, itu manfaat-manfaatnya zikir. Wa ajma'a lan ijma' sapa al-qaumu para ahli tasawuf ala ana dzikra, sak temene zikir iku miftahul ghaibi, kuncinya alam gaib. Zikir itu manfaatnya juga adalah pembuka hati untuk bisa masuk di dalam alam metafisik. Sehingga ada toh kiai-kiai sepuh kita yang kemudian bisa melihat alam kubur. Suatu ketika dulu kita ketemu seorang yai, Allah yarham, beliau sudah wafat. Pernah cerita pas kita sowan, beliau tuh pengen tahu rasane, salah satu rasane siksa kubur itu kayak apa. Siksa kubur itu salah satunya kan dicepit bumi. Sehingga ada toh yang kasus mayat itu layak dikuburkan, itu kan kepalanya di utara, terus badannya, terus kakinya. Berarti kan selonjor ya, selonjor miring ke kiblat. Nah, kalau mayat ini kemudian membusuk dan habis, maka tulangnya kan akan urut, tulang tengkorak, tulang badan, tulang kaki. Tapi kan kemudian ketika dibongkar, itu enak toh sing kerangka ini nggak membujur, tapi ngumpul jadi satu di tengah. Kepala, rangka, kaki semua ngumpul. Yo kok iso? Itu karena kecepit tanah, salah satu siksa. Nah, suatu ketika kata beliau, kalau ini pengen ngerti siksa kubur, begitu habis ndonga begitu, Allah ngijabahi, kakinya tuh ambles sak dengkul sampai lutut. Beliau langsung pingsan karena nggak kuat lorone kaki kecepit tanah. Itu salah satu. Nah, ada kiai-kiai yang mukasafah,
yang kasef, yang kemudian tahu. Kenapa mereka bisa tahu? Kuncinya adalah zikir. Zikir itu adalah miftahul ghaibi, kunci untuk bisa tembus ke alam metafisik. Itu fungsi zikir. Wajadaba, dan narik al khaira, yang kebaikan. Hal yang lain adalah orang yang biasa zikir itu akan mudah tertarik kepada perilaku baik. Sehingga kalau kita pengen perilaku kita baik, nggak usah ngoyo untuk berperilaku baik. Sehingga kalau sholat itu gampang, tahajud gampang. Salah satu hal adalah biasakan zikir. Dengan zikir itu kita itu seolah-olah kemudian menjadi mudah untuk berperilaku baik. Sedekah gampang, perilaku baik itu mudah, karena itu dikatakan jadzabal khair. Jadi zikir itu bisa menarik seseorang untuk mudah melakukan kebaikan. Wa anisal mustauhisi, lan bisa anis, menghibur atau menghilangkan kesedihan. Mustauhis, resah, sifat resah itu akan hilang dengan zikir. Kemarin udah galau dan seterusnya. Wajah ma'alan mengumpulkan lisatati sahibihi, maring pikiran-pikiran yang kacau. Jadi kalau kita sumpek, pikiran-pikiran itu enggak fokus, salah satu hal adalah zikir. Kalau secara secara fisik kita disuruh makan apa itu? Enak toh, suplemen tertentu, minum suplemen tertentu, kita jadi concern. Lah ning kene, kalau di sini salah satu yang bisa melatih kita bisa konsentrasi, biasakan zikir. Zikir itu bisa membuat kita menjadi lebih concern. Maca buku gak concern, mungkin gak pernah zikir, jangan-jangan. Bolak-balik maca buku gak iso-iso, saya gak paham apa maksudnya satu dengan yang lain gak jelas. Mungkin karena kita kurang konsentrasi. Salah satu hal yang bisa membuat kita konsentrasi, biasakan zikir. Faida golaba, nalikane wis tumbuh, wis kuat ala dzakiri, ing ngatasi orang yang zikir, imtazaja, mongko kemudian akan bercampur apa dzakir biruhil dzakiri, gini imtazaja biruhil dzakiri, kelan ruhnya orangnya zikir, apa kubu ismil mazkuri, rasa cinta terhadap yang dizikiri. Maksudnya kalau orang itu zikirnya sudah kuat banget, maka jiwa orang yang zikir akan menyatu kepada asma Allah Subhanahu wa taala yang dizikiri. Hatta anaba dzakirin, sehingga tampak sebagiannya orang yang biasa zikir iku waqa'a jatuh ala roksihi ing atase kepalane zakir apa hajarun batu, faqatara mongko netes apa adamu darah alal ardi ing atase bumi waqtataba, kemudian membentuk tulisan Allah Allah. Bagi orang yang sudah zikirnya kuat sampai masuk dalam sanubari, banyak kasus kemudian orang itu ketika terluka, darah yang netes, darah yang keluar dari anggota badannya itu bukan sekedar netes, tapi begitu netes membentuk kalimat Allah. Itu karena udah masuk benar, dan itu banyak kasusnya toh. Saya lupa beberapa orang di Jawa Timur juga kayak kemarin seorang kiai besar, Allah yarham, saya lupa namanya. Suatu ketika pernah dituduh yang enggak baik, kemudian ketika dia terluka, darah yang keluar dari beliau itu juga keluar membentuk Allah Allah. Itu menunjukkan luar biasanya. Kalau lam yakun, mongko lamun ora ana min syarafi dzikri ila annahu, kecuali temene zikir iku la yuqatu, tidak bisa diwaktu biwaktin, kelan waktu, lakana mongko ana apa zalika iku kifatun min syarafihi. Salah satu titik. Kemudian kita diakhiri begini, salah satu keutamaan zikir adalah
bahwa dia tidak terbatasi oleh waktu. Itu kemarin sudah disampaikan. Salah satu kelebihan zikir itu tidak terbatasi oleh waktu dan oleh kondisi. Lah kita maca Quran itu nggak boleh bagi perempuan yang tidak sholat, yang haid nggak bisa maca Quran. Sholat juga orang yang berhalangan nggak bisa sholat. Tapi zikir kan nggak terhalangi. Perempuan tuh haid juga boleh zikir. Perempuan yang kondisi apapun itu boleh zikir. Itu menunjukkan kemuliaan zikir. Wa ajma'u ijma' sapa ulama ala annahu iku layam bagi tidak patut apa tarkuhu ninggal zikir walau ma'al ghaflati walaupun sartane ghaflah belum khusyuk. Karena itulah ini kesimpulan dari kemarin yang banyak bahwa karena mulianya zikir dan begitu banyak dan besarnya manfaat zikir, kita dianjurkan, disarankan untuk zikir walaupun belum bisa khusyuk. Sak isone lah zikir ambek ngantuk ya gak apa-apa, sing penting zikir. Masih mending zikir karo ngantuk daripada enggak zikir. Tapi ya gak apa-apa lah karo ngantuk ya apa-apa. Ya enggak. Kalau bisa lebih khusyuk. Tapi andai kan bisa belum khusyuk, ya enggak apa-apa. Jangan kemudian saya enggak zikir lah apa, orang bisa khusyuk. Enggak. Walaupun belum khusyuk zikir aja. Karena semoga dengan yang belum khusyuk, kita menjadi khusyuk. Karena besarnya manfaat zikir. Sehingga kita akan rugi kalau tidak. Kita lanjutkan. Wa'lam. Anna fawa itu zikri, saat temennya faidah zikir iku latun hasaru. Tidak bisa disebutkan, saking banyaknya. Manfaat zikir itu sangat banyak, sehingga tidak tersebutkan. Liana zakiri, orang yang zikir iku yasiru. Jadi, jalisal haqi bersama Allah Ta'ala. Minal asrori dari hikmah wal ulumi lan ilmu pengetahuan kulama zakaro. Orang yang zikir, salah satu hal yang penting lagi adalah dia akan mendapatkan hikmah dan pengetahuan. Kalau pengen maca buku gampang, mendapat hikmah mudah, maka biasakan zikir. Kata kitab ini dikatakan orang yang biasa zikir maka dia insya Allah akan mendapatkan asror dan ulum, mendapatkan ilmu. Sehingga nanti akan disampaikan, lah enek wong ngaku zikir, saya ini sudah kuat, zikir saya sudah top. Pertanyaannya, kalau kita merasa sudah zikir paling hebat, itu oleh Allah dikasih apa? Karena orang yang biasa zikir oleh Allah mesti akan dikasih. Dan salah satu yang sering diberikan adalah hikmah dan pengetahuan. Sehingga Anda bisa melihat kenapa tokoh-tokoh saintis muslim abad pertengahan itu hebat. Karena kebanyakan mereka adalah orang sufi yang zikirnya kuat. Mulai yang selama ini kita kenal bukan orang tokoh agama, misalnya ada Ibnu Khaldun yang sosiologi, Al-Farabi yang filsafat, Ibnu Sina yang filsafat. Kan itu ketok ilmu biasa, kedokteran, filsafat dan seterusnya. Tapi kita baca riwayat hidupnya, mereka selain seorang filosof adalah seorang sufi. Anda bisa baca biografinya Al-Farabi. Kalau malam dihabiskan untuk zikir sampai subuh. Nah, kita kan turu sampai subuh. Nah, mereka kuat zikirnya. Sehingga kemudian ilmunya luar biasa. Salah satu hal yang diberikan Allah ketika kita biasa zikir adalah ulum dan asror. Hikmah dan pengetahuan. Di anaha iku hadrotun, sebuah posisi layar itu dan tidak akan sampai lain ngatasi hadroh sapa hadun wa yufarikuha bi ghairi madatin kelan tanpa alasan. Lakin ma'al khuduri sartane kehadirane hati. Karena itu fayuqalu mongko ditanyakan liman maring wong idda'a kang ngaku sapa man annahu iku hadara hadir biqalbi kelan atine man fi dzikrihi ing dalem dzikir man ma'arabihi madza iltafataka wa atoka. Kalau ada orang ngaku, Mbak, saya ini zikir saya sudah luar biasa. Saya itu lah zikir tuh rasanya pangeran tuh dengar. Atau saya tuh merasa di depan Allah Ta'ala. Saya mau selawat, seolah-olah kanjeng Nabi itu di depan saya. Atau saya di depan kanjeng Nabi. Kalau ada wong kok ngaku begitu, maka coba ditanya. Bener zikir kita itu seperti itu. Allah sudah ngasih apa pada kita? Dia sudah dikasih apa oleh Allah? Kalau dia mengatakan,
saya tidak dapat apa-apa, berarti dia bohong. Karena orang yang benar zikir seperti itu, Allah mesti ngasih sesuatu. Salah satunya adalah asror dan ulum. Mesti dia dapat hikmah dan dapat ilmu. Kalau dia tidak dapat apa-apa, maka berarti dia bohong. Karena kayak itu saya ngaku wali, ngaku zikir kuat, tapi kemudian perilakunya nggak jelas. Mada itahfaka wa atoka, apa yang telah diberikan, apa yang Allah berikan kepadamu fi hadal majlis. Kalau kamu mengaku bahwa hatimu, hati kita itu sudah begitu khusyuk zikir, maka Allah sudah ngasih pada kita apa? Sama itu juga untuk ngoreksi kita. Lain kita merasa saya itu zikirnya bener porong ya, wis hebat atau belum? Ya tinggal kita oleh Allah dikasih apa. Kalau belum dikasih apa-apa, ya berarti kita belum benar. Karena kalau orang itu sudah dekat pada Allah, maka Allah akan ngasih orang itu sebagai tanda bahwa dia dekat pada Allah. Dan yang barang yang dikasihkan, yang kebanyakan adalah asrar dan ulu, yaitu hikmah dan pengetahuan. Sehingga orang-orang seperti itu akan sangat bijak, akan sangat penuh dengan hikmah dan ilmu. Fa'in kola, mongko lamun jawab sapa man ma'atoni syai'an, saya tidak mendapatkan apapun walaupun saya zikir koyok tadi katanya. Ma'atoni tidak memberikan ni ingsun sapa Allah syai'an ing sesuatu. Allah tidak memberikan apapun. Kulna jawab sapa kita lalu maring mereka wa antal akhor. Berarti engkau orang lain. Lam tahdur, yang belum bisa hadir sapa sira ma'ahu satene Allah fi dzikrihi. Kalau kita belum dapat apa-apa dari zikir, berarti itu menunjukkan zikir kita itu belum tenanan, belum benar-benar khusyuk, hati kita belum serius. Karena itu fattahid, mongko ngambil sapa sira laka untukmu syaikhon, ing guru. Karena itulah maka kita harus ngambil guru syekh yuzilu, yang bisa menghilangkan angka saking sira almawani'a, ing sesuatu yang mencegah, almani'a yang mencegah laka maring sira anil khuduri. Karena itu kamu harus nyari guru yang bagus, yang bisa membimbing zikir kita dengan baik. Biasanya kan kita lagi zikir saulan, zikir seminggu, belajar dewean, belajar dari Google cara zikir khusyuk. Kan akeh toh pedoman zikir khusyuk menurut Google. Kemudian dipraktekno dhewe baru sebulan kemudian merasa sudah jadi wali. Tapi ketika ditanya dapat apa? Enggak ada apa-apa, yo itu berarti bohong. Karena itu kata kitab ini, carilah guru yang baik yang bisa membimbing kita tentang bagaimana zikir yang benar. Fa'ilam yajid, andaikan tidak ketemu lahu syaikhon ing guru kulna. Kalau nyari guru juga enggak bisa, aksir mongko memperbanyak sapa sira min dzikrillah taala, dengan zikir pada Allah bilafdi lawan jahr. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan jahr, bukan di hati. Kita kan sering zikirin dengan hati terus karo turu. Enggak, dibiasakan zikir bilafdi, diucapkan la ilaha illallah atau Allah 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 bagi yang sudah junior senior. Hatta yasira, sehingga jadi apal hakku Allah Ta'ala itu masyhudaka, sehingga Allah itu tampak di depan kita. Wa unaka yasihu, kalau sudah bisa begitu, kalau kita sudah dengan zikir itu istiqomah, kemudian merasa kita itu dekat pada Allah, yasihu mongko sahopal fathu, terbukanya hati. Li anna dzikra lillahi ta'ala hakikatan huwa iku istishabu syuhudil abdi. Karena zikir yang benar itu bukan di lisan sesungguhnya. Zikir yang benar adalah istishabu syuhudil abdi, yaitu bersama Allah Ta'ala. Jadi kita itu zikir Allah, tapi hati kita merasa bersama Allah. Sama dengan Anda lah. Kayak kita, punya orang tercinta yang jauh. Zikir yang benar itu kan, kita menyebut nama dia, kemudian kita merasa kita di samping dia. Kayaknya tante paham. Nah, gitu kan. Jadi kita sebut namaku 3 kali sebelum tidur. Menyebut namanya, kemudian kita merasa bersama dia. Nah, zikir juga begitu. Kita zikir menyebut nama Allah dan kita merasa bersama Allah. Annahu stune
man iku baina yadai rabbihi. Kita merasa di depan Allah. Sehingga kemarin yang kita ceritakan Sayyidina Ali itu begitu wudu, mukanya pucat karena dia merasa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu loh yang penting. Jadi zikir itu bukan lesannya. Kita wiridan itu bukan sekedar lesan kita. Karena itu dulu kita pasowan Allah yarham yai, kita diijazai istighosah yang biasa kita baca itu. Kata beliau, Mas Hudori, ini istighosah ini bukan sekedar dibaca loh ya. Istighosah yang disusun oleh Allah yarham yai Romli yang biasa itu. Ini bukan sekedar dibaca, tapi ketika moco itu bayangno maknanya. Sehingga kemudian ketika kita moco lafaz ya latif, ya latif, ya latif misalnya, kita merasa Allah itu maha lembut, maha kasih. Sehingga kita tuh merasa mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Ketika Allahu Akbar, yang kita bayangkan tuh Allah yang maha besar. Jadi bukan pokoknya diucapno ya kodim, ya kodim, ya kodim. Kok bolak-balik ya kodim, kok ramilnya enggak. Misalnya kan bukan begitu. Tapi maknanya, jadi itu yang dihadirkan di dalam hati kita. Kita merasa, zikir itu intinya adalah istishabu sudil abdi baina yadai. Kita merasa di depan Allah. Lafaz la ilaha illallah itu hanyalah sarana untuk menghadirkan hati. Karena itu kemarin kita diajarkan untuk pemula lakukan zikir dengan keras. Kenapa keras? Karena biar hatinya nggak ngelamun dan bisa khusyuk. Karena lah pemula kemudian neng hati, kalau nggak ngantuk, yang ngelamun. Karena itulah suara keras, sehingga lamunannya itu nggak punya kesempatan. Kayak ada toh, sholatnya cepet banget. Kemudian, apa sholat cepet banget? Ben setannya nggak sempat menggoda. Misalnya kan. Mulai bismillah, Allahu Akbar, langsung sholat dolina, amin, langsung tahiyat. Jadi kayak terawih yang 20 rakaat 7 menit, setannya nggak sempat goda, urung digoda wis lewat. Misalnya kan nggak begitu. Itulah zikir. Wa dzikru utai zikir bilisani kalan lesan. Innama huwa iku wasilatun. Itu hanya sebagai wasilah. Itu sebagai sarana. Jadi la ilaha illallah yang kita ucapkan di lisan itu hanya sarana untuk membimbing hati. Sama dengan inilah kita lain salat Allahu Akbar. Kita sebelumnya yang penting tentang takbiratul ihram nih, niat itu ada dalam hati. Kenapa kemudian kita usolli fardhu isya'i? Itu untuk membimbing hati kita agar kita bisa niat dengan benar. Karena lah bagi kita pemula kalau langsung ningati nggak mudah. Karena itulah diajari usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Itu untuk wasilah untuk kepada yang kita niatkan. Faidah hasola, kalau wis hasil lahu apa syuhudu, kalau sudah sampai kepada Allahnya, maka istahna, maka tidak butuh an dzikril lisani saking dzikir lisan. Karena itu bagi yang sudah senior, yang hatinya sudah bisa hudur, bisa khusyuk dzikir, maka nggak perlu diucapkan la ilaha illallah. Akhirnya menjadi Allah, Allah, Allah. Tidak hanya lesan pun dihilangkan. Karena itu menjadi Allah, Allah dalam hati. Karena yang penting hatinya, bukan lesannya. Tapi bagi pemula kita perlu lesan. Falayal guru, mongko tidak zikir bilisani. Bagi orang senior tidak butuh zikir lesan, tapi hati. Illa fi mahalin, kecuali di dalam tempat yang tadi untuk bisa diikuti fihi la ghairihi. Bagi yai-yai sepuh itu biasanya zikir keras itu hanya ketika bimbing santri dan jamaah dengan santri. Tapi di luar itu beliau akan zikir sendiri dengan pelan. Kita kan juga begitu biasanya. Kita masuk torekot, selain zikir keras, ada zikir sendiri yang kita lakukan. Yang itu melatih hati kita sendiri. Li'anna hadrati syuhudil haqiqah ta'ala, karena hadrati penyaksian bersama Allah Ta'ala itu hadratun, sebuah kondisi bahat wa khorosa yastahna yang enggak butuh sopo sahibu ayane dzikri saking dzikir. Itu huwa
Krana utawi zikir iku bimanzilati dalil, manggoni dalil. Maksudnya begini. Kalau kita masih jauh dari seseorang, maka kita akan manggil dengan suara keras. Makin dekat dengan seseorang, maka suara kita makin pelan. Ketika dua orang menyatu, maka kita tidak butuh lagi suara. Kan? Kalau sudah dua hati menyatu kan nggak usah ngomong. Wong wis menyatu kok cik ngomong. Kan itu jelas sama dengan itu. Karena itulah kenapa orang marah itu suaranya keras banget, karena hatinya tidak saling menyatu. Kan begitu toh. Tapi kalau bagi orang yang sudah menyatu hatinya, mereka nggak butuh kata-kata, hatinya yang berbicara. Sama dengan zikir juga gitu. Zikir yang kita yang keras itu karena hati kita belum menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat pada Allah, maka semakin pelan zikirnya, semakin pelan, dan akhirnya bahkan kemudian zikir itu tidak perlu lagi karena hati sudah menyatu dengan Allah. Jadi akhirnya kan ada toh, Anda pernah belajar tasawuf, tarekat, ada zikir yang hanya hu. Karena semakin ringkes dan menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faidah hasalat, nalikane wis ketemu hasil apa al-jam'atu penyatuan bil madluli kelawan Allah Taala istana, mongko tidak butuh sapa abdu anid dalili. Semakin dekat pada Allah, maka orang semakin lirih zikirnya. Tapi kita, karena kita itu belum dekat pada Allah, kita perlu zikir yang keras. Karena tadi analoginya, karena kita itu jauh dengan seseorang, maka kita memanggil dia dengan keras. Kan biasanya lah kita nggak begitu kenal, nggak begitu akrab, panggil nama lengkap, gitu kan? Nama lengkap dengan gelar. Yang terhormat Bapak Profesor Doktor ini, dipanggil lengkap. Nanti lah semakin dekat kan nggak butuh lagi profesor, karena sudah dekat, makin akrab kan makin hilang kabeh toh atribut itu. Makin dekat, nggak lagi butuh panggilan. Allah juga gitu. Makin dekat kita pada Allah, maka makin simple zikir kita dan makin lirih. Karena hati kita sudah tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena kita belum begitu, ya zikir aja la ilaha illallah dengan keras. Dengan keras aja loh. Gak nyambung, apa mana dengan lirih. Maksudnya begitu. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa